Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Hari ini kita merayakan Natal. Tiap tahun kita merayakan Natal dan bahkan di tiap masa Natal kita merayakan berkali-kali. Mungkin ada bosan dengan pesan Natal, maka saya ingin mengambil sisi lain yang mudah-mudahan bisa membekali kita memasuki tahun 2022 ini. Sisi lain itu apa? Kalau Anda pergi ke Gedono atau ke Rowo Seneng dan kemudian ikut kompletorium atau doa malam, pasti kidung ini selalu ada. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatanmu yang kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk kok lupa tiba-tiba menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umatmu Israel. Kidung Simeon yang juga setiap malam saya mengidungkan dalam doa malam setiap 9:30 melalui YouTube channel saya. Dan banyak orang mengalami sukacita karena magis Romo, karena sangat masuk pada situasi seseorang yang lega karena telah melihat Sang Mesias dan sekarang menyerahkan diri. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai. Wow. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah wiosan dalem, Tuhan yang lahir. Yesus yang lahir, dan Yesus itu adalah kerinduan umat Israel bahwa suatu saat Mesias akan datang. Ada beberapa tokoh yang mengiringi, pasti Maria karena ibunya yang mengandung dari Roh Kudus. Dan ada tokoh Yohanes Pembaptis yang menurut kepercayaan Yahudi Nabi besar akan datang lebih dahulu menyiapkan jalannya Mesias. Dan Yohanes Pembaptis banyak diidentikan dengan tokoh masa lalu yang sangat penting, misalnya Nabi Elia atau Musa. Bahkan ketika sama-sama tampil di depan publik, sedemikian masyhur Yohanes Pembaptis sampai orang tidak mengenal Yesus yang di belakangnya. Dan hebatnya adalah Yohanes itu setiap pada panggilannya bukan untuk mengagungkan diri, tetapi bukan aku, tetapi lihat yang di belakangku. Aku hanya membaptis kamu dengan air dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapakah aku? Bahkan aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Aku itu di bawah batur, di bawah budak belian. Yang membuka tali kasut Doroniki budak belian. Dan Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sedemikian agung orang yang dibalik saya ini. Lalu kemudian lahirlah Mesias, dan kemudian saya tertarik. Nah, ini poinnya. Pada satu tokoh yang tua, yang saleh, yang sukanya tinggal di bait Allah, namanya Simeon. Saya membayangkan tokoh Simeon itu adalah seorang kakek yang sangat sederhana, yang bertekun, yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhan, entah artinya kematian maupun sungguh-sungguh perjumpaan dengan Mesias, tetapi orang yang pasrah, yang berserah. Maka ketika ada momen di mana Roh Kudus menuntun dia, Roh Kudus disebut 3 kali loh dalam bacaan Injil, bahwa memimpin hidup Simeon. Ketika Roh Kudus menerangi dia untuk datang ke bait Allah, dia melihat bahwa inilah Mesias. Dan ketika melihat Mesias, kemudian hidupnya seolah-olah
los diloski, monggo Gusti kersa dalem. Ibu-ibu, saya tidak akan panjang lebar, tetapi ini poinnya yang ingin saya katakan. Kita mulai tua. Banyak di antara kita, Apilani tua, Romonya juga tua, ya kan? Dan ketika kita menjadi tua, kita tahu bahwa banyak hal ternyata tidak bisa kita lakukan. Dulu kita rencanakan, Anda mungkin membeli tanah dan ingin membuat bangunan, tapi sekarang kayaknya enggak deh. Anda merancang masih suatu usaha tertentu, mengingat umur lalu mengatakan, sudah cukup lah. Penting untuk mengatakan cukup. Enough is enough. Nah, saudara-saudara, Simeon ini menarik. Orang yang sederhana, orang yang saleh, orang yang ingin mengalami Tuhan terus-menerus dan memang mengalaminya dan dia mengalami sukacita pada masa tuanya. Dan orang yang dianugerahi anugerah besar yang dirindukan, yaitu Mesias yang boleh ia tatang yang gendong. Dan pada saat itu kegembiraan memuncak ketika dia mengungkapkan, sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai. Luar biasa ya. Nah, pesannya simple. Seraya umur bertambah, seraya kita menjadi tua dan terbatas, seraya fisik kita juga menurun, seraya daya kemampuan berpikir kita juga menjadi tidak sekuat waktu muda, mungkin sikap Simeon sungguh bisa menjadi hadiah Natal untuk kita. Sikap Simeon yang macam apa? Mari kita identifikasi. Simeon rindu. Dan Simeon dianugerahi melihat Mesias. Beruntung. Apakah Anda dan saya tidak beruntung? Beruntung. Sama dengan Simeon. Sama dengan Simeon. Sama dengan Simeon. Karena kita juga telah melihat Mesias dan mengamini Sang Almasih yang datang, yang lahir di kandang domba. Itulah Almasih Sang Mesias yang ditatang oleh Simeon. Dan kita pun boleh menatangnya. Jangan dengan boneka roh ya, sekarang baru tren itu. Lalu saya mengunggah foto di profil saya, boneka roh itu bukan boneka roh ya, yang saya gendong di PPWA saya. Tetapi lihatlah kembali ke Simeon. Kemudian bahagia dan lebih los dan berserah. Tuhan, kalau engkau mau memanggil aku, silakan. Hidupku sudah selesai. Nah, pesan bagi kita adalah, ayo berani untuk lebih ngeloske banyak tanggung jawab yang kita kemudian tidak bisa menikmati hidup. Enak tau pesannya? Enak. Nah, gini. Banyak yang ketika sudah menjadi tua, panjenengan punya pengalaman masing-masing, masih utek dengan memikirkan nanti cucunya mau jadi apa, harus aku persiapkan apa, jangan begini, jangan begitu, aku harus melakukan ini itu. Padahal ini wis nenek lho iki. Isi ngurus putu iki. Maksud dalam hal yang sangat detail. Sementara juga Anda tahu banyak orang-orang pada zaman modern, kalau bahkan anaknya kalau sudah besar ya urusanmu sendiri. Kamu kuliah ya golek biaya dhewe karo nyambut gawe. Tetapi lihat kultur kita. Oh kok mung kuliah. Kerjawe disiapke, omah disiapke, jodoh dijodohkan. Seolah-olah kita itu harus menanggung semua hal. Dan kalau kita tidak menyadari bahwa kita itu sangat terbatas dan tidak pernah mengatakan enough is enough, betapa hidup itu sangat membebani sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Ada banyak hal yang walaupun tidak ideal seperti yang kita inginkan, tetapi sudah tidak menjadi tanggung jawab kita. Ketika sudah dipegang anak, ketika sudah apalagi cucu. Mungkin kita kecewa, aduh kok jadi usahaku melorot mergo
Dicekal anakku, kudune kan ngene. Iya, tetapi kita sudah terbatas. Saatnya untuk lebih mengambil jarak dan rileks dengan Tuhan dan mengambil bagian dalam hal-hal yang menggembirakan hati bersama Allah. PD, doa, ikut pelayanan-pelayanan yang ringan, mengambil bagian dalam aktivitas gereja yang ringan, dan banyak hal lain lagi. Aktivitas-aktivitas kemanusiaan dan hidup bertetangga yang lebih membawa kegembiraan tapi juga rahmat yang kita taburkan kepada orang lain. Dan itu Simeon. Yuk, memasuki tahun yang baru, kita bikin resolusi bukan yang membebani, tetapi resolusi yang membawa kegembiraan hidupku, tetapi juga berkat bagi orang lain. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.